Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channelnya Abu Fatan. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang kegagalan dalam beternak burung lovebird. Kira-kira apa saja sih penyebab kegagalan dalam beternak burung lovebird? Kok bisa ya ternak lovebird-nya gagal? Nanti kita akan kupas habis semuanya. Buat teman-teman khususnya para pemula yang sedang belajar ternak lovebird, ikutin terus channel ini dari awal sampai akhir. Silahkan di-share kalau info ini dirasa bermanfaat. Langsung saja nih kita bahas semuanya. Cekidot. Teman-teman, buat kalian yang sedang belajar ternak lovebird, tentunya menginginkan kalau ternak lovebird-nya bisa bertelur dan juga panen rutin nih. Kenapa? Karena agar bisa menghasilkan duit ya teman-teman. Namun banyak juga nih yang sudah memelihara lovebird cukup lama tapi tak kunjung bertelur juga. Kira-kira apa sih penyebabnya kok bisa ternak lovebird-nya gagal? Nah, salah satunya yang pertama yaitu salah dalam memilih indukan. Tidak bisa dipungkiri ya, ketika akan memelihara atau ternak lovebird, faktor indukan harus diperhatikan dengan seksama. Jangan sampai kita salah pilih indukan sehingga menyebabkan kegagalan dalam beternak burung lovebird. Nah, kira-kira untuk memilih indukan yang bagus itu seperti apa sih? Nah, untuk memilih indukan yang bagus, yang pertama itu usianya harus sudah cukup ya. Usianya sudah pas untuk di breeding atau diternak. Kenapa? Kalau usianya masih terlalu muda atau PAUD, kita paksakan untuk diternak, tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lama nih teman-teman. Karena kalau lovebird masih muda, secara alat reproduksi juga belum siap untuk diternak. Makanya nantinya teman-teman akan kesulitan kalau menernak burung lovebird yang usianya masih cukup muda nih. Jadi cari indukan yang benar-benar usianya sudah dewasa atau sudah siap untuk diternak. Nah, selanjutnya pastikan juga nih teman-teman bahwa lovebird yang akan diternak harus benar-benar sudah sejodoh atau sepasang. Artinya kalau belum jodoh maka teman-teman akan kesulitan ya dalam beternak karena harus menjodohkan terlebih dahulu. Belum lagi biasanya lovebird perlu adaptasi dulu dalam proses penjodohan dan juga akan memakan waktu yang lama nih teman-teman. Jadi pastikan bahwa lovebird yang akan diternak sudah benar-benar sejodoh atau sepasang ya, agar memudahkan dalam proses breeding atau ternak lovebird-nya nih teman-teman. Oke, faktor selanjutnya penyebab kegagalan dalam beternak burung lovebird apa sih? Yaitu faktor kandang nih teman-teman. Faktor kandang ini juga tidak kalah penting ketika kita akan memulai ternak lovebird. Teman-teman harus menyeting kandangnya dengan tepat. Pastikan bahwa lokasi kandang harus nyaman untuk lovebird tersebut nih teman-teman. Nyaman di sini tentunya maksudnya yaitu tidak terlalu berisik dan juga tidak terlalu panas nih teman-teman. Biasanya kalau lokasinya terlalu berisik, lovebird akan merasa terganggu nih, sehingga produksinya juga tidak lancar ya. Dia akan gampang stres nih teman-teman. Dan juga apabila lokasinya terlalu panas, maka akan mempengaruhi dalam proses pengeramannya. Seringnya telurnya zong atau tidak netes nih teman-teman. Pastikan ya settingan kandang harus pas ya. Lokasinya harus benar-benar nyaman buat si lovebird tersebut, sehingga lovebird produksinya juga tidak terganggu, akan rutin nih teman-teman. Kalau di tempat saya ini settingan kandangnya, saya kebetulan ternaknya pakai kandang kotak ya, atau kandang soliter nih. Saya menggunakan kandang kotak yang ukuran 60 x 40 nih. Saya tempel di dinding. Nah, kebetulan sini nggak terlalu panas ya, dan juga lokasinya juga lumayan nggak terlalu berisik ya, nggak banyak lalu lalang orang nih. Kebetulan produksinya juga lancar ya, bisa dilihat di sini indukannya rata-rata produksian semua nih teman-teman. Jadi indukan-indukan yang di sini rutin ya produksinya. Artinya kalau sudah nelor netas, nanti umur 2 minggu saya ambil nih. Nanti indukan yang lain juga gantian ya, artinya produksinya lancar nih teman-teman. Oke ya teman-teman. Selain faktor kandang, faktor yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu faktor pakan. Teman-teman yang akan memulai beternak burung lovebird, biar ternaknya tidak gagal, pastikan settingan pakan harus tepat nih.
lakbet yang akan dibreeding atau akan diternak tentunya punya kebutuhan vitamin dan mineral yang lebih banyak nih bila dibandingkan dengan lakbet yang biasa ya. Karena lakbet-lakbet yang diternak atau dibreeding, dia akan dipacu untuk berproduksi terus nih teman-teman, kayak di tempat saya contohnya ya. Dia nggak ada jedanya nih kan. Kalau anakannya sudah kita ambil, nanti selang seminggu dia akan kawin dan juga bertelur kembali nih. Artinya produksinya benar-benar rutin ya dipacu. Sehingga nih lakbet harus diberikan pakan yang benar-benar pas nih untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineralnya. Kalau salah ngasih pakan, maka lakbetnya juga produksinya bisa terganggu nih teman-teman. Nah, teman-teman harus memberikan pakan yang banyak mengandung ini nih, vitamin dan mineral nih. Terutama kasih pakan juga yang khusus untuk memacu birahi lakbet sehingga lakbet akan lancar nih dalam proses bertelurnya nih teman-teman. Kalau settingan pakan di tempat saya bisa dilihat ya, di sini saya menggunakan millet putih ya, millet putih. Cuma biasanya saya ganti ini pakai gabah ya, hampir sama ya fungsinya karena kebetulan milletnya lagi naik. Nah, teman-teman bisa pakai millet putih, kenari seed, dan juga biji kuaci nih teman-teman. Nah, ketiga bijian ini terbukti ya sangat bagus untuk lakbet yang sedang dibreeding karena kandungan vitamin dan mineralnya cukup komplit nih, sehingga lakbet kondisinya akan sehat dan produksinya lancar. Nah, yang selanjutnya saya tidak lupa memberikan extra food sayuran yang alami, yaitu kangkung. Kangkung di sini sangat bagus sekali karena tidak ada efek samping ya, karena dari alam. Kangkung di sini sudah terbukti bisa meningkatkan birahi lakbet nih, sehingga produksinya juga lancar. Nah, untuk kangkung pemberiannya di tempat saya seminggu saya kasih 3 kali saja, jadi nggak tiap hari ya. Tujuannya karena kangkung banyak mengandung air, takutnya mencret nih teman-teman. Nah, kalau settingan pakannya pas, extra foodnya pas, maka produksinya juga akan lancar. Nah, ini terbukti ya teman-teman bahwa lakbet-lakbet saya ini produksinya lancar ya, artinya nggak ada yang mandek nih teman-teman. Jadi nggak ada kendala dalam peternak burung lakbet. Oke ya teman-teman, itu dia sharing-sharing saya tentang kegagalan dalam peternak burung lakbet. Intinya kalau kita paham dalam peternak burung lakbet, sebenarnya ternak lakbet itu nggak terlalu sulit ya kalau kita paham dalam memelihara burung lakbet. Oke, mudah-mudahan sih ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.